Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Atamanni annakum bi khair. Qabla an nabda at-ta'allam, ta'awna naftah terus al-yawm bi qira'atil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Litashil fahmul maqasid min hadhil maddah natakallamu bil lughah Indonesia. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang idhofah. Idhofah itu gabungan dua isim atau lebih yang sudah kita ketahui bahwa isim itu kalau di bahasa Indonesia adalah sebuah kata. Jadi di sini ada gabungan dua kata atau lebih yang dijadikan menjadi satu, yang namanya digabungkan berarti digabungkan menjadi satu. Nah, cara penggabungannya itu ada beberapa cara, dan susunannya itu nanti kata pertama itu disebut dengan mudhof dengan syaratnya tanpa tanwin, tanpa al, dan tanpa nun. Maksudnya tanpa tanwin itu tidak menggunakan tanwin, tanpa al berarti tidak menggunakan al, dan tanpa nun berarti nun di jama' atau di isim tasniyah dibuang. Lalu sedangkan kata kedua itu disebut dengan mudhof ilaih, yang ini wajib dibaca jer. Kita ke kaidah alfiyahnya ya. Nunam talil. Ya, gimana ini, mau saya nyanyikan atau gimana ini? Saya bingung nih. Saya nyanyikan ya. Nunam talil i'raba au tanwina mimma tudifu difka turisina wasani yajrun wanwin min au fi'ida lam yasluhil ladaka wala mahuda. Oh ya, sebelumnya saya mau memberitakan kepada teman-teman untuk pembahasan idhofah yang akan kita bahas ini masih dalam kategori ringan. Jadi untuk teman-teman yang sudah bisa atau sudah paham, jadi mohon dimaklumi karena ini menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman yang mungkin masih butuh penyesuaian yang waktu yang agak lama gitu ya. Jadi nanti tidak ada istilah mudhof, idhofah maknawi atau apapun itu. Ini membahas sederhananya idhofah itu apa gitu ya. Langsung saja kita ke contoh mudhof tanpa tanwin. Sambil mengulas materi bahasa Arab 1, jadi mudhof tanpa tanwin itu maksudnya kita kan sudah tahu ya, kalau dalam isim atau kata dalam bahasa Arab itu pasti kalau tidak pakai al ya pakai tanwin, pasti salah satunya. Nah, mudhof ini dia tidak menerima tanwin ataupun tidak menerima al. Contohnya ini yang pertama ya, ada kata min, syarrun, dan hasidun. Sudah kita ketahui bahwa min ini adalah huruf jar di bahasa Arab 1 sudah ya. Nah, jika kita mau memasukkan kata lagi yaitu syarrun di sini, maka syarrun ini akan menjadi majrur, yaitu isim yang dibaca jar. Maka ketika min ditambah dengan syarrun maka menjadi min syarrin. Tanda jarnya adalah kasroh atau tanwin. Lalu ketika kita mau menggabungkan lagi dengan satu kata atau satu isim yaitu hasidun, maka kata syarrun ini otomatis akan menjadi mudhof, dan syarat mudhof yaitu tanpa tanwin. Maka nanti tanwin di min syarrin akan dihilangkan. Nah, kalau syarrun ini jadi mudhof maka hasidun akan menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu wajib dibaca jar karena hasidun ini termasuk isim mufrad, maka nanti akan dibaca hasidin. Jadi ketika min
digabung dengan syarrun dan digabung dengan hasidun, maka menjadi min syarri hasidin. Di sini kata syarri kan awalnya min syarrin, ya, karena jadi mudhof maka tidak bisa kemasukan tanwin, maka jadinya min syarri hasidin. Kita lanjut ke contoh lainnya. Ini sekarang ke mudhof tanpa al. Di sini kita punya kalimat fi dan ad-dinu dan Allahu. Kita ketahui bersama di bahasa Arab 1 bahwa fi itu adalah huruf jar. Huruf jar yang ketika ada kata yang masuk setelahnya maka dia akan menjadi majrur. Betul. Kalau majrur berarti dia harus dibaca jar, maka menjadi fit dini. Nah, kalau kita mau menggabungkan satu kata lagi yaitu Allahu, maka nanti kata ad-dinu akan menjadi mudhof. Kenapa begitu? Karena ad-dinu dan Allahu itu sama-sama isim yang akan digabungkan. Kalau penggabungan dua kata tadi disebut dengan idhofah. Yang satu kata pertama mudhof, kata kedua mudhof ilaih. Otomatis yang Allahu ini akan menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu hukumnya wajib dibaca jar. Maka nanti jadinya ketika fi kita gabungkan dengan kata ad-dinu dan kita gabungkan dengan kata Allahu, maka menjadi fi dinillahi. Nah, tadi awalnya ad-dinu jadi dini tanpa al, karena mudhof itu tidak bisa menerima al atau tanwin. Kita lanjut ke mudhof tanpa nun. Nun di sini maksudnya nun yang dimiliki oleh isim tasniyah dan isim jamak. Isim jamak mudzakkar salim yang mempunyai nun. Nanti nunnya dibuang. Nah, langsung kita ke contohnya. Di sini ada kata min ditambah muqimuna dan as-sholatu. Min di sini huruf jar dan kata setelah huruf jar harus menjadi majrur yang dia harus dibaca jar. Muqimuna itu kan bukan tanda huruf jar karena wawu nun. Kalau wawu nun itu rafa. Kalau mau diubah jadi jar maka dia akan menjadi ya nun, maka menjadi mim muqimina. Ya, terlihat jelas ya perbedaannya. Nah, ketika kita mau memasukkan kata as-sholatu, maka muqimina ini juga akan menjadi mudhof. Kalau dia menjadi mudhof, maka as-sholatu menjadi mudhof ilaih. Nah, kita ketahui bahwa mudhof itu dia tidak bisa kemasukan tanwin, dia tidak bisa kemasukan al, dan tidak bisa kemasukan nun atau nanti nunnya dibuang. Nun mana ini yang dibuang? Nun yang dimiliki oleh kata muqimina, maka akan menjadi mim muqimis sholati. Muqimina tadi kan awalnya gitu. Karena dia jadi mudhof, maka nunnya dibuang menjadi muqimi. Sedangkan as-sholati tadi as-sholatu dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih jadi as-sholati. Itu ya. Fahimna? Insyaallah ya. Nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan pada saat diskusi. Selanjutnya ada mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu kan dia wajib dibaca jar ya. Nah, tanda jar itu kan ada banyak. Ini kita sudah pelajari di bahasa Arab 1. Kita ulas sedikit-sedikit ya. Jadi mudhof ilaih ketika bukan mudhof ilaih, huruf jar. Mudhof ilaih kan harus dibaca jar. Ketika dia isim mufrad maka tanda jarnya yaitu harokat kasroh. Contohnya ada Baitul Maqdisi. Di sini kan Baitun itu mudhof, al-Maqdisi itu mudhof ilaih. Maka al-Maqdisi dibaca si kasroh. Itu berarti tanda jar. Mudhof ilaih harus dibaca jar.
Atau bisa juga dengan tanwin kalau tidak pakai al, karena tanwin dan al itu kan saling berdampingan. Kalau tidak pakai al ya pakai tanwin, maka jadinya baitu maqdisin gitu. Lalu kita ke isim maksur, isim yang dikira-kirakan. Ini khusus, ini ada baitul mustofa. Baitun itu mudhof, al mustofa itu mudhof ilaih. Loh, ini kenapa jernya tidak dibaca kasroh, kenapa tidak dibaca mustofi? Karena ini termasuk isim maksur, isim yang dikira-kirakan. Jadi tanda jernya yaitu harokat fathah atau dikira-kirakan. Ada istilah isim ghairu munsharif. Ini juga sudah kita pelajari sebelumnya, isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya kabiru masajidah. Di sini masajidah itu termasuk isim ghairu munsharif karena mengikuti wazan mafa'ilah. Nah, tanda jernya yaitu harokat bukan masajidi, kabiru masajidi, tapi kabiru masajida, itu harus dibaca fathah. Nah, kabiru ini mudhof, masajida yaitu mudhof ilaih. Selanjutnya ada mudhof ilaih di bagian isim tasniyah. Isim tasniyah itu isim yang terdiri dari dua, yang menunjukkan dua. Contohnya baitul muslimaini gitu. Kita ingat-ingat lagi di bahasa Arab 1, kalau isim tasniyah dibaca rafa maka tandanya adalah alif nun. Kalau contohnya muslimun maka menjadi muslimani. Tapi kalau nasab atau jar maka tanda isim tasniyahnya yaitu ya nun, jadinya muslimaini. Maka di sini baitul muslimaini karena muslimaini menjadi mudhof ilaih. Atau kalau kita mau isim tasniyah yang bentuknya muannas, perempuan, maka kata muslimatun jadinya baitul muslimataini gitu. Ada isim jamak mudzakkar salim, yaitu jamak yang menunjukkan laki-laki. Di sini ada baitul muslimina, baitul mudhof, muslimina itu mudhof ilaih. Kita ingat-ingat kembali isim jamak mudzakkar salim itu ketika jar maka tanda jarnya berupa ina, ya nun. Jadi kalau kata muslimun jadi muslimina, kalau kata mukminun jadi mukminina. Lalu ada isim jamak muannas salim, yaitu jamak yang menunjukkan perempuan. Contohnya ada baitul muslimatin. Nah, bait itu mudhof, muslimatin itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih di sini dibaca jar, muslimatin tanda jarnya yaitu atin. Kita ingat jamak muannas salim itu kalau tanda jarnya itu berupa atin, sedangkan rafa itu atun, kalau nasab atin. Jadi kalau muslimatun jadinya muslimatun kalau rafa. Kalau nasab atau jar jadinya muslimatin. Tuh. Nah, itu kira-kira singkatnya tentang idhofah. Untuk teman-teman yang mau mempelajari lebih lanjut lagi tentang idhofah, silahkan belajar secara mandiri dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah kita sepakati setiap minggunya. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham silahkan ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.